Hei! Soan Chu berteriak, namun terlambat. Sinar hitam menyambar ke arah leher beruang dan binatang ini mengeluarkan pekik mengerikan lalu roboh dan tak bergerak lagi. Mati di atas bangkai harimau yang tadi menjadi lawannya. Kau membunuh beruang kami. Soan Chu melompat dan menuding dengan marah kepada kakek yang tadi menyerang beruang dengan Hektok Ting paku hitam beracun. Dia pun membunuh harimau kami. Titok menjawab dengan mata mendelik saking marahnya. Manusia curang kau. Soan Chu sudah menerjang maju dan cambuknya mengeluarkan suara meledak-ledak di udara. Tartar kring-trang. Bunga api berpijar ketika cambuk itu tertangkis oleh sepasang pedang yang bersinar hitam. Itulah pedang Bantok Siang Kiam, sepasang pedang selaksa racun, yang ampuh dari tetok. Akan tetapi bukan main kagetnya ketika tadi pedangnya menangkis cambuk duri. Dia merasakan lengannya tergetar. Tanda bahwa darah muda itu memiliki sinkang yang amat kuat. Hei, jangan bertempur. Sin Liong cepat menegur. Akan tetapi sekali ini Soan Chu pura-pura tidak mendengarnya. Apalagi kakek itu pun sudah marah dan sudah membalas serangannya dengan sepasang pedangnya. Terjadi pertempuran hebat sekali antara gadis itu dan Tetok. Melihat gerakan sepasang pedang itu lihai bukan main dan ada menyambar hawa yang kuat dari lawannya, Soan Chu tidak berani memandang ringan dan tangan kanannya sudah mencabut pedangnya. Pedang di tangan gadis ini adalah pemberian kakeknya, ketua Pulau Neraka dan seperti juga cambuknya. Pedang ini aneh dan ampuh sekali. Bentuk pedang itu juga berduri seperti cambuknya dan pedang itu terbuat dari tulang ular dan namanya pun Choa Kut Kiam, pedang tulang ular terbuat daripada tulang ular beracun yang telah dikeraskan dan diperkuat dalam rendaman tetumbuhan beracun sehingga keras seperti baja. Sedangkan cambuknya itu pun bukan cambuk biasa karena cambuk itu terbuat dari ekor ikan hiu yang istimewa dan yang hanya terdapat di pantai Pulau Neraka. Seperti juga pedangnya, cambuknya itu pun mengandung bisa yang tidak dapat diobati, kecuali oleh dia sendiri yang selalu membawa obat penolaknya. Sin Liong sudah mengenal kakek itu ketika muncul tadi, dan dia memang tadinya tidak mau memperlihatkan bahwa dia telah mengenalnya. Tentu saja dia mengenal kakek ini yang dahulu pernah pula membujuknya untuk ikut dan menjadi muridnya. Ketika para tokoh Kang Ou datang memperebutkan dia di lereng pegunungan Zhenghuasan. Kini, melihat betapa Soan Chu sudah bertanding mati-matian melawan kakek itu, dia menjadi khawatir sekali dan cepat dia berkata, Lo Xianwei, seorang tokoh besar yang berjuluk Titok dan disegani di seluruh dunia Kang Ou, benar-benar mengecewakan dan merendahkan nama besarnya kalau sekarang melayani bertanding melawan seorang dara remaja. Mendengar ucapan itu, Titok menjadi merah mukanya. Dia menangkis pedang Soan Chu sekuat tenaga sampai pedang itu hampir terlepas dari tangan Soan Chu, melompat mundur dan menghadapi Sin Liong. Orang muda, kau sudah mengenal aku. Kalau begitu majulah kau menggantikan gadis itu. Sin Liong menjura, bukan maksudku dengan kata-kata itu menantangmu, Lo Xianwei. Saya hanya hendak mengatakan bahwa kami berdua sama sekali bukan datang untuk bertanding. Tapi kalian datang dan mengakibatkan harimau peliharaan kami mati. Kalau kalian tidak datang mengacau, mana bisa harimau kami mati? Dia mampus karena kalah dalam pertandingan yang adil. Soan Chu membentak, akan tetapi menjadi tenang kembali karena Sin Liong mendekatinya dan minta gadis itu menyimpan pedang dan cambuknya kembali. Siangkoan Lo Xianwei, memang kami akui bahwa harimau peliharaan Lo Xianpei mati karena beruang kami. Akan tetapi Lo Xianwei telah membalas kematian itu dengan membunuh beruang kami. Bukankah itu sudah lunas artinya? Tidak, Titok yang masih marah itu membentak. Biarpun beruangnya sudah mati, akan tetapi pemiliknya belum dihukum. Soan Chu tak dapat lagi menahan kemarahannya. Dihukum apa? Kau hendak membunuh kami. Tak perlu dibunuh. Pelanggaran ke dalam daerah ini sudah merupakan kesalahan. Dan matinya harimau tidak cukup ditebus dengan kematian beruang. Pemiliknya harus dihukum rangket 100 kali. Baru adil. Keparat, Soan Chu. Sin Liong berkata dan memegang lengan darah itu sehingga Soan Chu menelan kembali kata-katanya. Soan Chu, aku minta kepadamu agar kau sekarang juga meninggalkan tempat ini. Biarkan aku yang berurusan dengan Siangkoan Lo Xianwei. Kau turunlah dan kau tunggu aku di dusun itu. Mengerti? Soan Chu mengerutkan alisnya dan matanya memandang ragu. Akan tetapi melihat sinar mata Sin Liong yang tegas dan halus itu, dia tidak dapat menolak dan dia mengangguk. Berangkatlah, dan tunggu aku di sana. Sin Liong berkata lagi sambil tersenyum. Soan Chu membanting kakinya, lalu melotot ke arah Siangkoan Ho, kemudian meloncat pergi, meninggalkan Isak tertahan. Semua orang memandang dengan kagum akan keberanian darah itu yang sekali meloncat lenyap dari situ. Akan tetapi terutama sekali kagum kepada Sin Liong yang bersikap demikian tenang dan halus. Namun ia memiliki wibawa demikian besarnya sehingga gadis liar seperti itu menjadi demikian jinak dan taat. Setelah Soan Chu pergi jauh dan tidak tampak lagi bayangannya, Sin Liong lalu mengeluarkan kedua lengannya dan sambil tersenyum tenang dia berkata, Nah, Lo Xianwei, tidak ada yang perlu diributkan lagi. Aku sudah mengaku bersalah telah memasuki tempat ini dan
menimbulkan keributan. Biarlah aku menerima hukuman rangket 100 kali agar hatimu puas. Sikap yang tenang dan halus ini diterima keliru oleh Xiang Kuanho. Matanya terbelalak lebar dan dia menganggap pemuda itu menantangnya, menantang ancaman hukumannya. Belenggu kedua lengannya, bentaknya kepada para muridnya. 4 orang muridnya menyerbu dan Xin Liong hanya tersenyum saja ketika bajunya dibuka. Kedua pergelangan lengannya diikat dengan tali yang diikatkan pula pada cabang pohon sehingga tubuhnya setengah tergantung. Ayah! Tiba-tiba darah cantik jelita yang sejak tadi hanya menonton dan selalu memandang ke arah Xin Liong penuh kagum, berkata kepada Titok, apakah tidak berlebihan perbuatan kita ini? Harap ayah berpikir lagi dengan matang sebelum melakukan suatu kesalahan. Dipikir apa lagi? Kita telah dihina orang. Kalau tidak memperlihatkan kekuatan, bukankah akan menjadi bahan tertawaan orang sedunia? Mendengar kata-kata orang tua itu, Xiang Kuanhui, gadis itu, menunduk dan melirik ke arah Xin Liong yang telah siap menerima hukuman. Terima kasih atas kebaikan hatimu, Nona. Akan tetapi biarlah, aku sudah siap menghadapi hukuman. Dengan begini, habislah segala urusan dan ayahmu takkan marah lagi. Diam kau, Titok membentak, kemudian menuding kepada seorang muridnya yang bertubuh tinggi besar. Ambil cambuk dan rangket dia 100 kali. Murid itu berlari pergi dan tak lama kemudian sudah datang kembali membawa sebatang cambuk hitam yang besar dan panjang. Setelah menerima isyarat gurunya, murid tinggi besar ini mengayun cambuknya. Terdengar suara meledak-ledak dan cambuk itu menyambar ke bawah, melecut tubuh atas yang telanjang itu. Tar, 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 semua orang terbelalak memandang penuh keheranan. Cambuk itu menyambar bertubi-tubi, melecuti tubuh itu, mukanya, lehernya, lengannya, dada, dan punggungnya. Namun sama sekali tidak membekas pada kulit halus putih itu. Hanya dahi pemuda itu yang berkeringat, akan tetapi dahi si pemegang cambuk lebih banyak lagi peluhnya. Sampai 100 kali cambuk itu menyambar tubuh Xin Liong dan ujungnya sudah pecah-pecah. Namun jangankan sampai ada darah yang menetes dari kulit tubuh Xin Liong, bahkan tampak merah saja tidak ada, seolah-olah cambuk itu bukan melecut kulit membungkus daging, melainkan melecut baja saja. Setelah menghitung sampai 100 kali, si Algojo itu jatuh terduduk. Napasnya terengah-engah dan dia menggosok-gosok telapak tangan kanannya yang terasa panas dan lecet-lecet. Mukanya pucat dan matanya terbelalak penuh keheranan dan kengerian. Semua anak buah atau murid Titok terbelalak dan pucat. Akan tetapi muka Titok sendiri menjadi merah sekali. Tahulah bahwa pemuda itu adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan tadi telah menggunakan sinkangnya sehingga tubuhnya kebal dan tentu saja lecutan cambuk itu tidak membekas. Hal ini menambah kemarahan hatinya. Dia merasa dihina dan ditantang. Dengan kemarahan meluap dia menyambar senjata aneh, yaitu tanduk rusa yang kering itu. Tanduk rusa itu bukanlah sebuah senjata sembarangan saja. Titok merupakan seorang ahli racun dan dia telah menemukan tanduk rusa ini yang mempunyai daya ampuh terhadap kekebalan. Tanduk ini mengandung racun yang tak dapat ditahan oleh kekebalan yang bagaimana kuat pun dan kini dalam kemarahannya, dia hendak mengajar pemuda ini dengan tanduk rusa ini. Pada saat itulah Swat Hong datang dan mengintai dengan mata terbelalak keheranan. Seluruh urat saraf di tubuhnya sudah tegang dan dia sudah hampir meloncat keluar untuk menolong suhengnya ketika dia melihat seorang gadis datang berlari dan berlutut di depan kakek yang memegang senjata tanduk rusa itu. Melihat ini, Swat Hong menahan diri dan terus mengintai. Ayah, jangan pukul dia dengan ini. Hui Ji anak Hui, mundurlah kau. Dia telah menghina kita, memperlihatkan dan memamerkan kekebalannya. Hendak kulihat sampai di mana kekebalannya kalau dia merasai pukulanku dengan ini. Dia mengamankan senjata aneh itu. Jangan. Ayah, jangan, aku akan melindunginya kalau ayah memaksa. Ayah bersalah. Dia orang gagah yang budiman. Luar biasa, mengapa ayah tak bisa melihat? Orang, Xiang Kuanho menundukkan mukanya dan melihat wajah puterinya yang pucat, mata yang sayu dan tampak 2 titik air mata di pipi puterinya. Dia terkejut dan terheran-heran, kemudian marah sekali. Puterinya telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Suaranya penuh geram. Lupakah kau kepada putera Lusan Lojin? Ayah, Xiang Kuanhui berseru dan terisak sambil memeluk kedua kaki ayahnya, menangis. Betapapun bengisnya, Titok yang hanya mempunyai seorang anak itu, tentu saja merasa tidak tega kepada anaknya. Hatinya mencair ketika dia melihat puterinya menangis sambil memeluk kedua kakinya. Dia menghela napas panjang dan pandang matanya yang ditujukan kepada Xin Liong kini kehilangan kekejaman dan kemarahannya. Hanya terheran dan ragu-ragu. Puterinya mencintai pemuda ini. Seorang pemuda yang amat tampan. Dan harus diakuinya bahwa biarpun pemuda itu kelihatan halus seperti seorang lemah, namun pemuda itu gagah perkasa, penuh ketenangan dan keberanian. Dan kekebalannya itu pun membuktikan bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Dia belum melihat putera Lusan Lojin, entah bagaimana setelah dewasa sekarang. Apakah sebaik pemuda ini? Hai, orang muda, siapakah namamu? Xin Liong memandang kepada kakek itu dan menjawab halus. Nama saya Kwa Xin Liong, Lo Xianwei. Bagaimana engkau bisa mengenal aku?
Siapa yang tidak mengenal Lo Xianwei yang terkenal di dunia Kangou? Lo Xianwei adalah Titok Xiang Kuan Hou yang amat tinggi ilmu kepandaiannya, dan saya pernah bertemu dengan Lo Xianwei. Tiba-tiba Xin Liong berhenti bicara karena baru dia teringat bahwa sebenarnya tidak ada perlunya menyebut-nyebut hal itu. Bertemu, di mana? Karena sudah terlanjur bicara, Xin Liong merasa tidak enak untuk membohong lagi. Maka dia berkata, di lereng Zhenghuasan, bahkan Lo Xianwei pernah membujuk saya menjadi murid. Astaga, engkaukah ini? Engkaukah anak ajaib? Engkau Sintong. Titok berseru dan cepat melangkah maju. Benar, engkaulah Sintong. Maafkan kami. Di antara kita telah timbul salah pengertian besar. Dia cepat meloncat dan merenggut lepas tali yang mengikat kedua lengan. Xin Liong bahkan cepat meneriaki muridnya untuk menyerahkan kembali baju Xin Liong. Xin Liong tersenyum. Tidak mengapa, Lo Xianwei. Memang saya mengaku salah. Telah menimbulkan keributan dan mengakibatkan kematian harimaumu. Hei. Matamu tajam sekali. Huiji, engkau benar, dia anak baik. Bukan hanya baik saja. Aduh, betapa dahulu aku mati-matian memperebutkan anak ini. Huiji, dia Sintong. Betapa girangku dia tiba-tiba muncul di sini. Dengan girang Titok menggandeng lengan Xin Liong dan menariknya. Hayo masuk ke rumah kami. Kita bicara. Tapi, Lo Xianwei, saya ingin melanjutkan. Nanti dulu. Kita bicara. Sejak engkau dibawa oleh, di mana dia sekarang? Kakek itu menengok ke kanan kiri. Seolah-olah merasa ngeri karena dia teringat akan Pangeran Han Tiong yang sakti. Siapa tahu, pangeran yang luar biasa itu tahu-tahu muncul pula di situ. Lo Xianwei maksudkan Suhu. Saya hanya datang berdua dengan adik Soanchu. Mari kita bicara. Pertemuan ini sungguh menggirangkan hati. Melihat sikap kakek itu begitu gembira, Xin Liong tidak tega untuk menolak terus. Urusan telah selesai dengan baik, dan Soanchu tentu sedang menanti di dusun di kaki bukit. Terlambat sedikit pun tidak mengapa daripada memaksa menolak dan menimbulkan kemarahan kakek yang berangasan ini. Xiang Kuan Hui memandang kepada Xin Liong dengan sepasang mata bersinar-sinar, penuh kekaguman dan ketika ayahnya menggandeng pemuda itu dengan tangan kanan, kemudian menggandengnya dengan tangan kiri, dia tersenyum dan meronta. Melepaskan diri karena malu, kemudian berlari-lari kecil meninggalkan mereka. Hahaha, Huiji, hahaha, engkau benar, dia ini seorang pemuda pilihan, seorang pemuda hebat. Dengan penuh kegembiraan Titok menjamu Xin Liong. Siapakah nona yang lihai dan berani itu? Dia adalah Oh Soanchu, seorang sahabat baik saya, Lo Xianwei. Dia sedang mencari ayahnya dan saya membantunya. Mana dia? Karena dia sahabatmu. Dia pun sahabat kami. Biar aku menyuruh orang mengundangnya. Tidak usah, Lo Xianwei. Wataknya aneh dan keras. Jangan-jangan malah menimbulkan salah paham. Hahaha, aku suka kepadanya. Sejak pertemuan pertama aku kagum kepada anak itu. Keras, aneh dan berani. Hebat dia. Sintong, Lo Xianwei. Nama saya Kwa Xin Liong. Tidak apa, aku tetap menyebutmu Sintong. Engkau memang anak ajaib. Luar biasa sekali. Apakah engkau telah menjadi murid Pangeran Han Tiong? Xin Liong mengangguk dan merasa agak gugup. Benar, akan tetapi saya dilarang untuk bicara tentang suhu. Hahaha, aku tahu. Dia bukan manusia biasa. Aku girang sekali bertemu dengan muridnya. Apalagi muridnya adalah engkau, Sintong. Kegirangan yang bercampur dengan kekecewaan sebesar gunung. Tiba-tiba kakek itu meremas cawan araknya dan cawan arak yang terbuat daripada perak itu. Seperti tanah liat saja, di dalam kepalanya berubah menjadi perak yang pletot-pletot, lenyap bentuk cawannya. Xin Liong terkejut dan tidak berani bertanya. Kakek itu melempar cawan yang sudah tidak karuan itu ke bawah meja dan berteriak kepada muridnya minta diberi sebuah cawan baru. Kemudian dia berkata, siapa tidak kecewa? Anakku hanya seorang, perempuan lagi, dan celakanya. Dia sudah ditunangkan sejak kecil. Kakek ini memang selalu bicara keras, kasar dan jujur, tak pernah mau menyembunyikan sesuatu. Xin Liong menjadi makin terheran. Telah ditunangkan sejak kecil adalah baik sekali. Mengapa celaka, Lo Xianwei? Kalau ditunangkan dengan engkau tentu saja baik sekali. Akan tetapi bukan denganmu. Dengan orang lain yang tak kunjung datang. Dan karena telah ditunangkan itu, mana mungkin aku dapat mengambil engkau sebagai mantuku. Padahal aku tahu, Huiji suka padamu. Dia jatuh cinta padamu. Haha, anak pintar itu. Matanya tajam sekali. Tentu saja Xin Liong menjadi terkejut dan malu. Menunduk dan tak berani bicara lagi. Engkau tentu belum bertunangan, bukan? Xin Liong hanya menggeleng kepalanya. Kalau begitu, mudah saja. Engkau menjadi mantuku. Menikah saja dengan Huiji. Lo Xianwei, ingatlah bahwa Xiaoxia telah bertunangan. Adapun aku sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk menikah. Kakek itu menarik napas panjang. Engkau betul. Memang tidak patut kalau diputuskan begitu saja, dari satu pihak. Lu San Lojin, engkau tua bangka benar-benar sekali ini membuat hatiku kesal. Aku telah pergi ke sana baru-baru ini dan dia bersama putranya itu, juga bersama
Seorang puterinya, menurut penuturan penduduk di sekitar Lusan, telah pergi entah kemana. Betapa kesal hatiku. Harap Lo Xianwei menenangkan pikiran. Mungkin mereka sedang mencari Lo Xianwei. Kalau sudah jodoh, tentu akan dipertemukan kelak. Kembali kakek itu mengangguk-angguk. Memang, setelah mendengar bahwa pemuda yang tadinya akan dibunuhnya itu ternyata adalah Sintong yang dahulu dibawa oleh Pangeran Han Tiong tokoh Pulau Es, dia tertarik dan terkejut sekali. Bukan hanya untuk mencoba menarik pemuda itu menjadi mantunya, akan tetapi juga untuk keperluan lain yang amat penting. Dia masih ragu-ragu untuk membicarakan urusan ini, maka dia menanti kesempatan baik dan hendak menjajaki lebih dulu, di pihak manakah pemuda ini berdiri. Sementara itu, Xiang Qianhui merasa malu sekali. Dia sudah mengenal baik watak ayahnya yang kasar dan jujur. Tentu kalau dia ikut masuk ke dalam rumah menemui pemuda itu, ayahnya akan bicara yang bukan-bukan tanpa tedeng aling-aling lagi. Dia merasa malu dan girang bukan main. Tak dapat ia menipu hatinya sendiri. Dia memang telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Pemuda yang amat luar biasa. Bukan hanya tampan dan gagah, namun memiliki watak yang amat hebat. Belum pernah dia bertemu dengan pemuda segagah itu. Begitu halus, begitu budiman, begitu tabah dan mengalah. Akan tetapi juga amat lihai sehingga 100 kali rangketan itu tidak membekas sama sekali di kulit tubuhnya yang putih halus dan padat membayangkan tenaga yang luar biasa. Dia sudah jatuh cinta, dan ayahnya sudah mengetahui akan hal ini. Tentu ayahnya akan bicara terang-terangan kepada pemuda itu. Akan tetapi, bagaimana dengan tunangannya? Teringat akan ini, tiba-tiba Xiang Qianhui menjadi lemas. Dia duduk bersandar pohon dan termenung, menanggalkan sabuk sutera merah yang melibat pinggangnya. Kiranya sabuk itu hanya sabuk tambahan dan dapat dipergunakan sebagai sapu tangan, karena di pinggang itu telah terdapat sabuk lain yang berwarna kuning. Sambil menggigit-gigit ujung sabuk sutera merah, Xiang Qianhui termenung. Mukanya sebentar pucat sebentar merah tanda bahwa hatinya kacau tidak karuan oleh jalan pikirannya. Dara ini sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada bayangan yang mengikutinya. Bayangan seorang gadis lain yang memandangnya dengan sinar mata berapi-api penuh kemarahan. Gadis ini bukan lain adalah Han Swathong. Tadinya Swathong mengintai dan hampir saja dia melompat keluar untuk menolong suhengnya. Akan tetapi kemunculan Xiang Qianhui yang melarang ayahnya menggunakan tanduk rusa memukul Xin Liong, membuat dia membatalkan niatnya menolong Xin Liong. Apalagi melihat betapa usaha pertolongan Dara cantik puteri kakek berangasan itu berhasil. Hatinya terasa panas sekali, seperti dibakar dan serta-merta dia merasa benci kepada Xiang Qianhui. Kebencian yang membuat dia diam-diam mengikuti Dara itu dengan niat untuk membunuhnya. Swathong sendiri tidak mengerti mengapa dia selalu marah dan tidak senang kalau melihat ada gadis memperlihatkan sikap baik dan mencinta kepada Xin Liong. Dia sendiri tidak tahu bahwa hatinya diamuk cemburu. Melihat Xiang Qianhui yang dibayanginya itu duduk seorang diri di tempat sunyi itu, menggigit ujung sabuk merah dengan wajah sebentar pucat sebentar merah, melamun dan kadang-kadang tersenyum manis, Swathong merasa perutnya seperti dibakar. Perempuan tak tahu malu, bentaknya dan dia sudah melompat keluar, mencabut pedangnya dan menyilangkan pedang itu di tangan kanan dan sarung pedang di tangan kiri, memasang kuda-kuda dan membentak, bersiaplah untuk mampus di tangan nonamu. Xiang Qianhui adalah seorang gadis yang sejak kecil digembleng ilmu silat tinggi oleh ayahnya, maka begitu melihat bayangan berkelebat tadi, dia sudah meloncat bangun. Kini, melihat bahwa yang muncul dan datang-datang memakinya itu adalah seorang gadis cantik yang tidak dikenalnya, dia melongo. Apakah kau ini orang gila? Tentu saja pertanyaan ini membuat Swathong menjadi makin marah. Kedua pipinya merah seperti udang direbus dan sepasang matanya yang jeli itu mengeluarkan sinar berapi-api. Sukar dikatakan siapa di antara kedua orang Dara itu yang lebih menarik. Keduanya sama muda, sama cantik jelita dan pada saat itu sama marahnya. Kau, perempuan rendah. Perempuan macam engkau berani jatuh cinta kepada suhengku. Swathong memaki. Xiang Qianhui terkejut sekali. Akan tetapi perutnya juga sudah panas dibakar kemarahan mendengar dirinya dimaki-maki orang. Apa, kau ini mengaku sumoinya? Sungguh tidak patut. Seekor naga mana mempunyai sumoi seekor cacing? Dapat dibayangkan betapa marahnya hati yang keras seorang Dara seperti Swathong mendengar ini. Ingin dia mencaci maki habis-habisan. Ingin dia menjerit-jerit. Akan tetapi karena dia tak pandai cekcok dengan suara, dia hanya mengeluarkan suara melengking nyaring dan pedangnya sudah menerjang ke arah dada Xiang Qianhui. Sing, wut. Xiang Qianhui juga mengeluarkan pekik kemarahan. Tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas dan dari atas sabuk sutera merahnya yang ternyata adalah senjatanya yang ampuh itu menyambar ke bawah dengan serangan balasannya yang tidak kalah berbahaya. Plak, sarung pedang di tangan kiri Swathong berhasil menangkis serangan itu dan dia terkejut juga menyaksikan kelincahan lawan. Tahulah Swathong bahwa lawannya tak boleh dipandang ringan dan memiliki ginkang yang amat hebat, maka dia memutar pedangnya dengan kecepatan kilat. Repotlah Xiang Qianhui menghadapi permainan pedang lawannya yang amat luar biasa itu. Sebetulnya tingkat kepandaian Xiang Qianhui sudah tinggi, dan pada zaman itu,
sukarlah dicari tandingannya. Sebagai puteri tunggal, Titok telah menurunkan semua ilmu simpanannya dan selain memiliki senjata istimewa berupa sabuk sutera, juga Dara ini adalah seorang ahli racun seperti ayahnya. Ayahnya adalah seorang tokoh yang berjuluk racun bumi. Tentu saja dia mempelajari pula penggunaan racun-racun yang ampuh. Setelah mendapat kenyataan betapa permainan pedang lawannya benar-benar amat lihai dan berbahaya, tiba-tiba Siang Koan Hui membentak dan dari tangan kirinya menyambar sinar-sinar merah. Sawat Hong mengeluarkan suara mendengus dari hidung dan mengejek. Sinar pedangnya berkelebatan dan bergulung-gulung sehingga jarum-jarum merah yang dilepas Siang Koan Hui secara lihai itu semua dapat dipukul runtuh. H3TTT. Swat Hong meluncur ke depan, didahului sinar pedangnya. Pedang itu menusuk lalu disambung membabat ke kanan-kiri, sedangkan sarung pedangnya masih bergerak menghantam dari atas. Seolah-olah semua jalan keluar tertutup dan tidak memungkinkan lawan untuk mengelak lagi. Hiyah, Siang Koan Hui memekik nyaring. Sabuknya berubah menjadi sebatang benda keras yang diputar-putar, melindungi tubuhnya. Pada saat pedang tertangkis, tiba-tiba dari ujung sabuk merah itu menyambar dua batang paku merah yang meluncur tanpa tersangka-sangka dan dengan cepat sekali ke arah tenggorokan Swat Hong. Aih! Swat Hong menjerit dan tidak ada jalan lain baginya kecuali membuka mulutnya yang kecil dan menangkap dua batang paku merah itu dengan gigitan giginya yang kecil-kecil dan putih berderet rapi itu. Siang Koan Hui terkejut dan kagum bukan main. Dan pada saat itu, Swat Hong telah meniupkan dua batang paku ke arah tubuh lawan. Tentu saja Siang Koan Hui dapat mengelakkan senjata rahasianya sendiri ini dengan mudah. Akan tetapi kini Swat Hong sudah marah sekali dan pedangnya bergerak untuk membunuh. Jurus-jurus terhebat dari Pulau Es dimainkannya dan tentu saja Siang Koan Hui terdesak hebat dan ujung sabuknya sudah robek dicium ujung pedangnya. Sumoy, jangan! Tiba-tiba terdengar seruan dan Xin Liong melompat memasuki lapangan pertandingan, menolak lengan Sumoynya dengan tangan kiri. Sumoy, syukur kita dapat saling bertemu di sini. Xin Liong berseru girang bukan main. Akan tetapi, perut Swat Hong terasa panas saking mendongkolnya. Tadi dia sudah berhasil mendesak lawan dan belasan jurus lagi saja dia tentu akan menang. Siapa tahu, suhengnya muncul dan lawannya itu dapat meloncat keluar dan kini berdiri di belakang kakek yang menjadi ayahnya. Aku harus membunuhnya, bentaknya dan dia hendak melompat ke arah Siang Koan Hui. Sumoy, jangan serang orang. Kalau begitu, serang kau saja. Dan gadis itu lalu menyerang Xin Liong kalang kabut dengan pedangnya. Oh, Sumoy, mengapa kau marah-marah? Xin Liong terpaksa berlompatan ke sana-sini mengelak karena sambaran pedang di tangan Sumoynya itu bukan main-main. Kenapa kau membelanya? Kenapa? Swat Hong berkata berlahan dan menyerang terus tanpa mempedulikan seruan suhennya. Pada saat itu tampak dua sosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri Kui Lun dan Soan Chu. Bagaimana dua orang muda ini dapat datang bersama? Telah kita ketahui bahwa Soan Chu disuruh pergi oleh Xin Liong. Dan karena gadis ini amat taat kepada Xin Liong, dengan hati berat dia meninggalkan puncak itu hendak turun ke dusun kembali. Dan telah diceritakan pula di bagian depan betapa Kui Lun melakukan penyelidikan bersama Swat Hong dan mereka berpencar. Kui Lun mengambil jalan dari kiri. Kebetulan sekali ketika pemuda ini sedang berindap-indap melakukan penyelidikan, dia melihat seorang gadis cantik berjalan seorang diri keluar dari pagar. Tentu saja dia mengira bahwa gadis itu adalah seorang musuh. Timbul dalam pikirannya untuk menangkap gadis ini dan memaksanya mengaku apa yang telah terjadi di sebelah dalam. Hal ini akan lebih memudahkan penyelidikannya, daripada menyelidiki dari luar tak berketentuan. Dengan pikiran ini, Kui Lun tiba-tiba meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan langsung dia menubruk dan memeluk Soan Chu. Dapat dibayangkan betapa marahnya darah ini. Ketika tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari semak-semak dan dengan gerakan secepat kilat menyergap dan memeluknya, tentu saja dia mengira bahwa ini tentulah anak buah Titok yang hendak menangkapnya atau hendak berkurang ajar. Setan keparat jahanam terkutuk, bentaknya dan dia mengerahkan tenaganya, meronta dan menggerakkan kaki tangannya, menyepak dan menamparkan. Plak-plak-plak, wah-wah, galak benar. Kui Lun kewalahan dan terpaksa melepaskan rangkulannya karena tulang kering kakinya kena ditendang, pipinya dicakar dan dagunya ditampar. Kini mereka berhadapan dan saling pandang. Keduanya kelihatan tertegun karena sama-sama tidak menyangka. Kui Lun sama sekali tidak menyangka bahwa yang ditangkapnya tadi, dipeluknya karena disangkanya seorang pelayan wanita. Kiranya adalah seorang dara remaja yang cantik jelita. Sedangkan Soan Chu yang terkejut melihat seorang pemuda yang begitu tampan gagah perkasa. Sejenak keduanya saling pandang, kemudian timbul kegalakan Soan Chu yang menjadi marah. Dia memang sudah mendongkol disuruh pergi oleh Xin Liong. Hatinya gelisah memikirkan Xin Liong biarpun dia yakin pemuda itu akan mampu menjaga dirinya. Kini ada orang yang betapa gagahnya pun telah berlaku kurang ajar. Setan alas, siapa kau? Tentu kaki tangan Titok. Ya, hendak menangkap aku. Keparat jahanam, engkau sudah bosan hidup. Tar. Cambuk buntut ikan hiu itu sudah meledak-ledak di atas kepala Kui Lun. Soan Chu mengira bahwa sekali serang saja kepala pemuda gagah itu tentu akan pecah. Seberapa hebat sih kepandaian anak buah Titok?
Akan tetapi betapa herannya ketika dia melihat pemuda tinggi besar itu dapat mengelak dengan amat cepatnya. Bahkan telapak tangan pemuda itu berhasil menepuk lengannya yang memegang cambuk. Plak, pemuda itu terheran. Tamparannya tidak membuat cambuk itu terlepas. Nanti dulu. Jangan menyerang begitu. Aku bukan anak buah Titok atau racun manapun juga. Namun Soan Chu sudah merasa penasaran sekali. Kembali dia menyerang dan kini cambuknya berubah menjadi segulung sinar hitam yang menyambar-nyambar dibarengi suara meledak-ledak. Akan tetapi, Uilun tetap dapat mengelak dan meloncat ke sana-sini. Bahkan kadang-kadang dia berani menangkis cambuk itu dengan telapak tangannya. Hal ini tentu saja mengagumkan hati Soan Chu. Dan tidak tahu bahwa pemuda itu menggunakan ilmu Bian Sin Kun tangan kapas sakti, yang mengandung sinkang tingkat tinggi yang membuat telapak tangannya menjadi lemas seperti kapas dan karenanya tidak terluka oleh benda keras. Nona cantik tapi galak seperti kucing lapar. Uilun balas memaki ketika melihat Nona itu menyerang terus sambil memaki-maki. Berhentilah dulu dan kita bicara. Iblis raksasa. Kau yang kelaparan. Soan Chu membentak makin marah dan kini dia sudah mencabut pedangnya, pedang Choa Kut Kiam. Dengan kedua senjatanya ini, dia menyerang kalang kabut. Wah, runyam, perempuan galak dan ganas. Uilun terancam bahaya maut dan dia pun terpaksa lalu mencabut pedangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang kipas gagang perak. Tring, kring terang, bunga api berpijar dari keduanya terdorong ke belakang oleh pertemuan senjata yang hebat itu tadi. Kipas bertemu dengan cambuk dan pedang bertemu dengan pedang. Masing-masing menjadi terkejut dan terheran. Tenaga sinkang mereka seimbang. Bagus, mari kita bertanding sampai selaksa jurus. Soan Chu sudah menerjang lagi. Terang, kembali Uilun menangkis sekuatnya dan mereka terdorong mundur. Sombongnya, manusia mana kuat bertanding sampai selaksa jurus. Makan waktu berapa bulan? Tunggu dulu. Mengapa kau marah-marah kepadaku seperti orang kebakaran jenggot? Ngaco, jenggotmu yang kebakaran. Kau bikin aku bingung. Benar, kau tidak berjenggot. Kenapa kau marah-marah begini? Dan kau lihai bukan main. Senjatamu mengerikan. Cerewet. Soan Chu sudah hendak menerjang lagi. Sekarang terdorong oleh rasa penasaran bahwa dia tidak mampu mengalahkan pemuda ini. Nanti dulu, kita bicara dulu. Baru kita bertanding selaksa. 100 jurus saja. Aku salah menduga. Kukira kau tadi seorang pelayan di sini. Menghina kamu ya, orang macam aku ini pelayan. Kalau kau baru pantaslah menjadi jongos. Atau jagal babi. Maafkanlah, aku tadi melihat dari jauh. Aku sedang menyelidiki. Wah, celaka. Kau tentu Puteri Tetok. Uilun terkejut dan menyesali kebodohannya. Mengapa dia tidak menduganya lebih dulu? Siapa lagi kalau bukan Puteri Tetok yang begini lihai? Aku bukan anak racun bumi. Bukan anak racun bau. Aku malah musuhnya. Wah, benarkah? Kalau begitu kita cocok. Aku pun sedang melakukan penyelidikan. Aku mendengar ada beruang diadu dengan harimau. Pemilik beruang itu adalah sahabatku. Maksudku, sahabatku. Soan Chu menjadi bingung. Bicaramu seperti orang sinting. Memang betul, sahabatnya. Malah suhengnya sahabatku. Kau siapa? Aku baru saja meninggalkan pemilik beruang itu yang menjadi sahabat baikku. Dengan singkat Soan Chu menuturkan betapa Sin Liong mengalah dan malah menyuruh dia pergi dan ingin menerima hukuman. Wah, kenapa kau sudah begini besar masih begini tolol? Siapa? Siapa tolol? Soan Chu melangkah maju dan sepasang senjatanya sudah menggetar di tangannya. Siapa lagi kalau bukan engkau? Mengapa kau meninggalkan sahabatmu itu menghadapi hukuman? Kau tidak tahu siapa itu Titok Siang Kuan Ho. Dari julukannya saja sudah mudah diketahui. Dia racun bumi. Kejamnya bukan main. Sahabatmu itu, Suheng sahabatku, pemilik beruang, tentu akan dibunuhnya. Apa? Wajah Soan Chu menjadi pucat sekali. Celaka, hayo cepat kita ke sana. Barangkali belum terlambat. Demikianlah. Kedua orang itu seperti berlomba lari saja. Bersecepat lari kembali ke puncak. Dan mereka tiba di tempat yang tepat di mana mereka melihat Suat Hong sedang menyerang kalang kabut kepada Sin Liong yang mengelak ke sana-sini. Ketika Uilun melihat sahabatnya itu menerjang seorang pemuda dengan mati-matian. Dan mendapat kenyataan betapa pemuda itu lihai bukan main. Biarpun bertangan kosong namun pedang di tangan Suat Hong sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Dia sudah menggerakkan pedang dan kipasnya. Meloncat maju sambil membentak. Berani kau menghina Hong Moi. Tangkring, Uilun terdorong ke belakang dan matanya terbelalak melihat bahwa yang menangkisnya adalah sepasang senjata di tangan. Soan Chu yang mendelik dan memaki. Kerbau tolol. Berani kau mencampuri urusan Liong Koko. Setelah berkata demikian, Soan Chu menyerang kalang kabut dan kembali mereka saling serang dengan serunya. Melihat ini, otomatis Suat Hong menghentikan serangannya dan Sin Liong juga sudah meloncat ke belakang lalu berkata, jangan bertempur. Soan Chu, mundurlah, Liong Ko. Biarkan aku bertempur dengan gajah ini sampai selaksa, 100 jurus. Kui Koko, mundur, orang sendiri, orang sendiri, dia ini, Uilun terkejut. Dan terheran-heran. Sebentar memandang kepada Sin Liong, lalu kepada Soan Chu. Kui Koko, inilah suhengku yang kucari-cari.
Swat Hong memperkenalkan. Akan tetapi, mengapa kau menyerangnya? Xin Liong cepat berkata. Saudara yang gagah, sumoiku ini memang kalau lama tidak bertemu lalu ingin mengajakku berlatih. Mendengar ini, merah wajah Swat Hong. Setelah ketahuan oleh semua orang betapa dia marah-marah dan menyerang suhennya sendiri, baru dia teringat dan menjadi malu. Sementara itu, dapat dibayangkan betapa kaget dan sedihnya hati Xiang Qianhui ketika itu. Kiranya darah cantik yang amat lihai ini adalah sumoi dari Xin Liong dan melihat sikapnya, dia dapat menduga bahwa darah yang galak ini cemburu kepadanya. Maka dia sudah melangkah maju dan menjura sambil berkata, harap maafkan. Kiranya Cici adalah sumoi dari Kuatai Hiap. Sudah Lan. Swat Hong berkata malu, kemudian memperkenalkan kepada Suhengnya. Suheng, dia ini adalah saudara Kuilun, murid dari Lem Hai Sengjin. Hahaha, kiranya murid majikan Pulau Kura-Kura. Selamat datang, dan Nona adalah sumoi dari Kuatai Hiap. Sungguh hari ini kami kedatangan banyak tokoh besar. Kemudian berkata kepada Soan Chu yang masih cemberut. Baik sekali Nona sudah datang kembali. Mari orang-orang muda yang gagah perkasa. Marilah kita duduk dan bicara di dalam. Titok Xiang Qianhui lalu mempersilahkan mereka semua memasuki gedungnya dan dia menjamu mereka dengan hidangan mewah. Dibantu oleh puterinya, Xiang Qianhui yang merasa kagum sekali kepada Swat Hong, akan tetapi juga merasa iri hati dan berduka. Tidaklah demikian dengan perasaan Soan Chu. Memang tak dapat disangkal lagi bahwa gadis Pulau Neraka ini amat tertarik kepada Xin Liong yang dianggapnya sebagai seorang pemuda yang luar biasa dan amat mengagumkan hatinya. Akan tetapi, selama dalam perjalanan ini Xin Liong jelas memperlihatkan sikap bahwa pemuda itu sama sekali tidak tertarik kepadanya. Juga bahwa sikap baiknya itu lebih mendekati sikap baik seorang kakak terhadap adiknya. Pula, melihat bahwa sesungguhnya Swat Hong, sumoi pemuda itu, juga mencintai Suhengnya. Soan Chu maklum bahwa tidaklah mungkin dia membiarkan cintanya terhadap Xin Liong berlarut-larut. Pertemuannya dengan Kuilun telah mengubah seluruh perasaan hatinya. Pemuda raksasa ini amat hebat, amat menarik dan jelas lebih cocok dengan dia. Kuilun merupakan seorang pemuda yang jujur, terus terang, gagah perkasa dan biarpun baru sekali bertemu saja, mereka telah saling serang sampai 2 kali. Oleh karena itu, ketika mereka semua makan bersama mengelilingi meja besar, perhatian Soan Chu lebih banyak tertuju kepada pemuda perkasa itu. Setelah mereka makan minum, berkatalah Titok Xiang Qianhui, suaranya sungguh-sungguh dan kata-katanya ditujukan kepada Xin Liong dan Swat Hong. Saya tidak tahu dengan jelas apakah Jiwi mempunyai hubungan dengan Pulau Es, akan tetapi mengingat bahwa Kuatai Hiap adalah murid dari Pangeran Han Tiong dari Pulau Es, maka agaknya apa yang hendak saya bicarakan ini akan menarik perhatian Jiwi. Dan sesungguhnya saya, atas nama para orang gagah di dunia Kang-o, saya amat mengharapkan bantuan Sintong. Mengapa Lo Xianwei terlalu sungkan dan merendahkan diri? Harap diceritakan ada urusan apakah yang kiranya dapat kami bantu, dan harap jangan membawa-bawa nama Pulau Es. Justeru karena urusan ini menyangkut Pulau Es. Hei, ada urusan apakah yang menyangkut Pulau Es? Swat Hong bertanya penuh semangat. Mendengar ini Titok tersenyum dan memandang. Sebagai sumoi dari Sintong, tentu Nona juga dari Pulau Es, bukan? Gerakan pedang Nona tadi hebat bukan main. Tidak perlu diketahui siapapun apakah aku dari Pulau Es atau tidak, jawab Swat Hong tegas. Kalau ada urusan Pulau Es, kami ingin mendengar. Lo Xianwei, harap ceritakan kepada kami dan maafkanlah sikap sumoi yang selalu tegas dan singkat. Perlu saya beritahukan bahwa memang amatlah penting artinya bagi kami kalau ada urusan yang menyangkut Pulau Es. Titok menarik napas panjang. Kalau dibicarakan sungguh membuat orang menjadi penasaran sekali. Jiwi Anda berdua tentu telah mendengar nama besar Bu Tongpai, bukan? Nah, semua orang gagah dari dunia Kang-o bersepakat untuk menentang Bu Tongpai mati-matian. Hai, mengapakah? Maaf kalau aku mencampuri. Akan tetapi sungguh hatiku penasaran sekali mendengar Bu Tongpai dimusuhi orang Kang-o. Bukankah anak murid Bu Tongpai adalah orang-orang gagah yang dihormati oleh dunia Kang-o? Mengapa sekarang hendak dimusuhi? Kuilun berseru lantang. Matanya terbelalak lebar karena penasaran. Hahaha, agaknya gurumu, si tua bangka Lem Hai Sengjin masih belum mendengar berita karena dia selalu bertapa di pulaunya sehingga engkau pun belum tahu. Orang muda yang gagah, Bu Tongpai telah beberapa bulan ini dikuasai oleh seorang ketua baru. Soal pengangkatan ketua baru Bu Tongpai, kurasa adalah urusan dalam Bu Tongpai sendiri. Kata pula Kuilun. Memang demikian kalau ketua baru itu orang dalam Bu Tongpai pula, akan tetapi, ketua baru itu mengaku dirinya sebagai Ratu Pulau Es dan telah melakukan perbuatan sewenang-wenang, melanggar peraturan Kang-o, mengalahkan banyak tokoh Kang-o dan kabarnya bahkan bersekutu dengan pemberontak. Swat Hong berseru, kiranya dia di sana. Xin Liong juga berseru. Mendengar seruan dua orang muda sakti dari Pulau Es itu, Titok cepat memandang penuh selidik. Jiwi mengenal wanita itu. Xin Liong mengangguk tenang. Agaknya begitulah. Dan sekarang juga kami berdua minta diri.
karena kami harus segera berangkat ke Butongpai. Tapi biarlah kami membantumu. Dan kalau perlu kita memberitahukan teman-teman di dunia Kang Ou agar... Tidak usah, Lo Xianwei, ini adalah urusan antara kami sendiri. Bukankah begitu Sumoy? Benar, harus kami berdua saja yang berangkat ke sana. Kui Koko, terima kasih atas bantuanmu mencari Suheng dan setelah kini aku bertemu Suheng dan kami ada urusan yang amat penting. Terpaksa aku akan meninggalkanmu. Kita berpisah sampai di sini, Kui Koko. Kui Lun mengangguk dan berkata dengan suara lirih setelah menarik napas panjang. Aku mengerti, Hong Moi. Soan Chu, kuharap engkau suka menanti dulu di sini dan harap Siang Koan Lo Eng Hiong melimpahkan kebaikan hati dengan menerima Soan Chu di sini untuk beberapa hari sampai saya selesai berurusan dengan Butongpai. Tentu saja, dengan senang hati, biarlah Osia tinggal di sini dulu, ditemani oleh anakku. Tidak, Liong Koko, aku akan pergi saja melanjutkan usahaku mencari ayah. Kau pergilah menyelesaikan urusanmu dengan Swat Hong, kata Soan Chu sambil menekan perasaannya. Urusan kita memang berlainan, selamat tinggal, aku pergi lebih dulu. Setelah berkata demikian, Soan Chu lalu bangkit berdiri dan berlari pergi tanpa menoleh lagi. Kui Lun juga bangkit berdiri. Kalau begitu aku pun pamit, biarlah aku membantu dia kalau dia mau. Kui Lun lalu berlari sambil berseru. Nona, tunggu dulu. Namun Soan Chu tidak menengok lagi dan berlari cepat sehingga Kui Lun terpaksa harus mengerahkan ginkangnya untuk mengejar. Sebentar saja kedua orang muda yang berkejaran itu sudah lenyap dari pandangan mata. Xin Liong dan Swat Hong juga berpamit dan meninggalkan Titok bersama puterinya yang mengantar mereka sampai di pintu depan. Setelah kedua orang itu berjalan pergi dan tidak nampak lagi, terdengar Siang Koan Hui terisak dan menutupi matanya dengan ujung lengan bajunya. Siang Koan Ho menghela napas dan merangkulnya. Darah itu makin berduka, menangis sesenggukan di dada ayahnya. Tetok menepuk-nepuk pundak puterinya dan berkata, tidak patut anak Titok begini lemah hatinya. Aku tahu bahwa kau jatuh cinta kepadanya, Huiji. Memang dia seorang pemuda luar biasa. Akan tetapi, aku melihat sesuatu yang aneh pada diri Sintong itu. Aku akan merasa heran kalau sampai mendengar dia itu menikah. Dia tidak seperti manusia biasa. Dia dari Pulau Es, demikian semuanya. Mereka itu berbeda dengan kita. Selain itu, engkau adalah tunangan putera Lusan Lo Jin Busi. Kang, engkau sejak kecil telah dijodohkan dengan Bu Shuai Liang. Biarlah aku akan mencari lagi mereka. Siang Koan Hui tidak menjawab dan dia menurut saja ketika diajak masuk ke rumah oleh ayahnya yang amat menyayanginya. Sebetulnya, sukarlah dikatakan apakah Siang Koan Hui benar-benar jatuh cinta kepada Xin Liong. Kiranya lebih tepat dikatakan kalau dia tertarik dan suka menyaksikan wajah dan sikap pemuda yang halus budi itu. Untuk dikatakan jatuh cinta, kiranya masih terlalu pagi. Keadaan di Butongpai mengalami perubahan hebat semenjak De Quatlin menjadi ketua partai persilatan besar itu. Bukan hanya perubahan di luar, yang nampak jelas karena adanya banyak anggota perkumpulan golongan hitam dan sepak terjang mereka yang kasar dan ugal-ugalan, mengandalkan kepandaian untuk menentang siapa saja. Akan tetapi juga terjadi perubahan di sebelah dalam yang tidak diketahui oleh orang luar. Terjadi hal yang membuat Swinio seringkali menangis seorang diri di dalam kamarnya. Peristiwa yang memalukan hati Dara itu, yaitu ketika dia melihat betapa kakaknya, Sui Liang, telah menjadi kekasih dari subo mereka sendiri. Tadinya tentu saja hal itu terjadi secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi kini dia melihat sendiri betapa subonya dan kakaknya itu berzina secara terang-terangan. Tidak bersembunyi lagi dan biarpun pada siang hari di mana banyak mata para anggota Butongpai menyaksikannya, dengan seenaknya ketua Butongpai itu memasuki kamar Bu Sui Liang atau sebaliknya pemuda itu memasuki kamar subonya kemudian pintu kamar ditutup dari dalam. Hati Swinio membrontak, akan tetapi apa yang dapat dia lakukan kecuali menangis. Dan memang sungguh menyedihkan sekali kenyataan bahwa seorang pemuda seperti Bu Sui Liang kini terjebak oleh nafsu berahi dan menjadi hamba nafsu berahi. Juga menjadi hamba subonya sendiri yang membuatnya tergila-gila. Hal ini tidak amat mengherankan, mengingat bahwa Sui Liang adalah seorang pemuda yang masih hijau. Seorang pemuda remaja yang tentu saja tidak kuat menahan godaan dan rayuan seorang wanita yang sudah matang seperti De Quatlin pula. Memang rasa kagum seorang muda terhadap lawan kelaminnya yang lebih tua dengan mudah menyeretnya ke dalam perangkap cinta nafsu. Di lain pihak, peristiwa itu bukanlah dapat diartikan bahwa De Quatlin adalah seorang wanita yang gila laki-laki atau gila berahi. Sama sekali tidak, dia adalah seorang yang normal, dan hanya keadaanlah yang membuat dia menjadi seorang penyeleweng besar. Dia adalah seorang wanita yang belum tua benar, baru 30 tahun usianya, berwajah cantik dan bertubuh sehat. Setelah menjadi janda dan hidupnya menyendiri, wajarlah kalau dia merindukan cinta asmara, merindukan kehangatan rasa sayang seorang pria. Adapun pria yang sudah dewasa dan yang dekat dengannya adalah Bu Sui Liang, maka tidak pula mengherankan apabila dia tertarik dan jatuh hati kepada muridnya sendiri ini. Karena pemuda ini masih hijau dan tentu saja tidak berani mulai dengan langkah pertama,
Maka The Quatlin yang menggunakan perasaan kewanitaannya untuk membuka pintu dan menggerakkan kaki dalam langkah pertama. Dialah yang memikat dan merayu sehingga akhirnya Sui Liang jatuh dan mabok. Sekali saja hubungan jinah dilakukan, maka membuat orang menjadi mencandu. Yang pertama kali segera disusul oleh yang kedua, ketiga, kemudian mereka menjadi ketagihan dan seolah-olah tidak dapat lagi hidup tanpa kelanjutan hubungan gelap mereka. Tentu saja hal ini dapat terjadi karena keadaan hidup Quatlin. Andai kata dia masih seorang pendekar wanita seperti belasan tahun yang lalu, tentu perbuatan ini sampai mati pun takkan dia lakukan. Akan tetapi kini keadaannya lain. Dia menjadi seorang wanita yang berhati keras oleh sakit hati, kemudian menjadi tak peduli oleh keadaannya sebagai seorang ketua paksaan dari Butong Pai, seorang yang bercita-cita untuk mencarikan kedudukan setingginya bagi puteranya. Kedudukannya memberi dia perasaan lebih dan berkuasa, maka timbul sifat untuk bertindak sewenang-wenang tanpa mempedulikan orang lain lagi. Akan tetapi, selain hubungan gelap dengan muridnya yang tersayang ini, Quatlin juga mulai dengan langkah-langkah ke arah tercapainya cita-citanya. Dia mulai memperkuat Butong Pai dengan mengadakan hubungan dengan para pembesar di kota raja melalui anggota-anggota barunya, yaitu para pembesar yang mempunyai cita-cita yang sama, para pembesar calon pemberontak. Kedudukan Butong Pai makin kuat setelah terjadi peristiwa hebat pada beberapa hari yang lalu. Pada beberapa hari yang lalu, pagi-pagi sekali, anak buah Butong Pai gempar dengan munculnya dua orang laki-laki di pintu gerbang Butong Pai. Tidak ada seorang pun anak buah Butong Pai yang berani sembarangan turun tangan ketika mendengar dan mengenal bahwa dua orang ini adalah tokoh-tokoh besar dalam dunia persilatan. Ketika seorang di antara mereka, yang usianya sudah 60 tahun lebih, kumis dan jenggotnya sudah putih, mengatakan bahwa mereka minta berjumpa dengan ketua Butong Pai yang baru, para anak murid Butong Pai cepat memberi kabar kepada The Quatlin yang pada saat itu masih enak-enak pulas dalam pelukan muridnya, juga kekasihnya, Bu Sui Liang. Terkejutlah dia ketika pintu kamarnya diketuk dan mendengar suara seorang murid bahwa di luar pintu gerbang terdapat dua orang tamu, ayah dan anak si Choa dari dusun Koanteng di kaki pegunungan Butong San yang minta bertemu dengan ketua. Suruh mereka menanti di luar, aku segera datang, kata Quatlin dengan marah. Tak lama kemudian, Quatlin yang ditemani oleh Sui Liang dan Sui Nio, juga ikut pula Han Buong yang usianya hampir 11 tahun, keluar dari pintu gerbang menemui dua orang itu. Senyum mengejek menghias bibir ketua Butong Pai yang cantik itu. Semenjak dia merampas kedudukan ketua dengan paksa, sudah 5 kali dia didatangi tokoh-tokoh Kang Ou yang agaknya datang karena permintaan para Tosu Butong Pai yang mengundurkan diri. Para tokoh ini merasa penasaran dan membela para tokoh Butong Pai. Jilid